Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, puji syukur kita kehadirat Allah yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak rahmat, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih mengizinkan kita untuk hidup di atas dunia ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kita hidup di atas dunia ini, hendaknya apapun yang kita lakukan dari perbuatan kita di atas dunia ini, harus dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita hidup di atas dunia ini, Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sempurna dikatakan oleh para ulama kecuali dengan 3 perkara. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan, la yatimul ma'rufu illa bisalasin. Tidak akan sempurna suatu kebaikan kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu bitasghiri. Kita tidak menganggap amal yang kita lakukan tersebut besar. Kita menganggapnya adalah amalan yang kecil. Walaupun di hadapan manusia amalan tersebut besar. Di mata manusia yang kita lakukan tersebut besar, tapi pada hakikatnya kita hendaknya harus menganggapnya sebagai amalan yang kecil. Kemudian yang kedua dikatakan bita'jilihi, dengan kita menyegerakan sebuah amalan tersebut. Kita tidak menunda-nundanya. Karena ketika kita atau seorang muslim dia melihat sebuah ibadah tersebut yang mana itu bermanfaat baginya nanti di akhirat, tidak hanya dia menilai kemanfaatan tersebut di dunia saja, akan tetapi yang lebih terpenting itu kemanfaatannya adalah di akhirat dia kelak, untuk dia senang kehidupan dia di akhirat kelak. Maka ketika dia melihat hal tersebut, apa yang dikatakan Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka dalam perkara hal tersebut kata Allah, hendaknya seseorang tersebut dia saling berlomba-lomba. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah juga sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu maghfirah tersebut haruslah kita barengi dengan kita melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah kita kepada Allah, yang mana kita lakukan tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah yaitu bisatrihi, dengan kita menyembunyikan amalan kita tersebut. Terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang paling sulit bagi kita. Bahkan bukan hanya kita saja, para ulama dahulu pun mereka sangat sulit dalam perkara ini. Di antaranya yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan As-Tsauri, ma'aladtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu, kata Sufyan As-Tsauri, yang paling sulit untuk aku obati adalah tentang niatku,
tentang perkara niatku. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita dahulu, mereka sadar akan susahnya untuk menjaga niat tersebut, sehingga mereka pun menyimpan amalan mereka dari pandangan manusia, sehingga dengan itu pun Allah pun subhanahu wa ta'ala menjaga amalannya dan menjaga keikhlasan mereka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, jikalau kita ingin amalan kita tersebut sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita menganggap yang kita lakukan tersebut adalah amalan yang kecil, walaupun itu besar di hadapan manusia. Ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun yang kita lakukan, maka hendaknya kita melakukannya tersebut, menganggapnya adalah amalan yang kecil. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu seberapa banyakkah amalan yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak yang kita lakukan tersebut dari sebuah amalan, itu tidak sebanding dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selanjutnya, kita juga harus menyegerakan sebuah amalan, karena dari sifat orang yang beriman, dia bersegera untuk melakukan kebaikan. Apa yang dia lihat di mata dia, mulai dari ibadah yang diwajibkan atau ibadah-ibadah tatawuk, yang lainnya ibadah-ibadah sunnah, seperti kita membantu orang lain, seperti kita bersedekah, seperti mungkin di hadapan kita ada pembangunan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, atau ada sekeliling kita pembangunan masjid. Jikalau kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang muslim tentu dia tidak akan menunda-dunda mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan dia pun melakukan dengan sesegera mungkin ibadah tersebut. Kemudian selanjutnya juga, setelah kita melakukan semuanya, hendaknya kita pun menyembunyikan amalan kita tersebut, sehingga terjagalah hati kita, dan mudah-mudahan sempurnalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita, senantiasa kita berada di dalam kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.